Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Futuh wal munuh wal rusukh wa salahil jasad wal ruh wa taubatin nasuh ila arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in, khususan ila ruhul Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi wa awliya'ikum ajma'in anna taghashahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinumul jannah wa ila huratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masih dalam pembahasan furudul wudu, fardu-fardunya wudu. Furudul wudu'i sittatun, al-awwalu an-niyah, yang pertama yaitu niat, sudah kita bahas. Ats-tsani ghaslul wajhi, membasuh wajah, wa hadduhu, dan batasnya wajah, min manabiti sya'rir ra'si, daripada tempat-tempat tumbuhnya rambut kepala, ila muntahal lahyaini, sampai ke akhir daripada dua rahang, wadzaqani, dan dagu. Tulan itu ukuran panjang, wa urdhan, dan ukuran lebar, minal udhuni, daripada telinga yang satu, ilal udhuni, ke telinga yang lain. Ini sudah dibahas. Ats-tsalitsu, yang ketiga, ghaslul yadaini, yaitu membasuh dua tangan, ilal mirfaqaini, sampai dua sikut. Coba enggak usah. Enggak usah pakai amplong. Diberhentikan aja. Diberhentikan. Ghaslul yadaini, yaitu membasuh dua tangan, ilal mirfaqaini, sampai dua sikut. Rukun wudu yang berikutnya, membasuh kedua tangan sampai dua sikut. Disunnahkan untuk mendahulukan tangan yang kanan daripada tangan yang kiri, mimbabit takrim, karena memang kita harus lebih memuliakan yang kanan daripada yang kiri dalam urusan yang baik-baik tentunya. Makan bagus, kita makan dengan tangan kanan. Masuk masjid baik, kita masuk masjid dengan mengawali kaki kanan. Berpakaian menutup aurat positif, kita juga memulai dengan yang kanan. Memakai yang kanan untuk yang baik-baik, mendahulukan yang kanan dalam urusan yang bagus-bagus. Wudu baik, mendahulukan yang kanan. Tapi kalau istinja, cewek kata orang Jawa, itu enggak baik. Jangan pakai yang kanan, pakai yang kiri, kan begitu. Keluar dari masjid, ya lebih bagus masuk masjid. Karena itu keluar dari masjid mendahulukan yang kiri. Masuk WC lain kalau dengan masuk masjid. Kalau masuk WC tujuannya kan buang hajat, tujuannya kan masuk WC untuk buka aurat.
Karena itu masuk WC didahulukan kaki kiri. Keluar dari WC rapi lagi, udah bersih lagi, didahulukan kaki kanan. Karena wudhu itu adalah ibadah, maka hendaknya mendahulukan yang kanan dulu. Nah, kita harus tahu kanan ini harus lebih dimuliakan daripada yang kiri. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayamun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'nihi kullih. Nabi itu senang urusan yang kanan, mendahulukan yang kanan dalam seluruh urusannya. Kalau bersisir surian kata orang Jawa, yang kanan dulu disureni. Kalau pakai sandal, yang kanan dulu yang dipakai. Seluruh urusannya yang baik-baik yang kanan. Bercelak, pakai celak misalnya, yang kanan dulu. Nah, untuk tangan juga demikian, kanan dulu. Tangan itu yang wajib dibasuh mulai ujung jari sampai sikut dilebeni. Kullu ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sikut dilebeni, jangan dipersiskan kurang 1 milisenti, nanti akhirnya wudhu tidak sempurna dan akhirnya nggak sah sholatnya, bisa haram nilainya. Dilebeni dikit, tapi disunahkan lebih dinaikkan lagi sampai hampir ke pundak, Kenapa? Bekasnya wudhu itu bagi orang yang beriman akan menghasilkan cahaya yang terang nanti ada di hari kiamat. Jadi orang nanti terang wajahnya bukan karena diwedai, bukan karena ada disampoi, dibersihkan dengan sabun, tapi nanti di hari kiamat bekas wudunya tadi itu akan mengeluarkan cahaya yang terang. Karena itu kalau basuh tangan, basuh wajah, basuh kaki, jangan dipersiskan yang wajib, tapi hendaknya ditambahi. Untuk tangan di bawah daripada pundak sedikit. Nah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang keutamaan wudu sampai ada di tangan, fa idza ghassala yadayhi kharaja kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma'. Kalau orang berwudu tadi itu ketika dia membasuh kedua tangannya, dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya tadi itu akan berjatuhan bersama tetesan air yang jatuh daripada kedua tangan. Subhanallah, enak jadi orang Islam itu. Wudu itu bersih, seger, juga termasuk cara untuk mengampuni dosa. Kanan sama kiri. Orang kalau selalu ingat dengan yang kanan, itu nanti dia berharap supaya menjadi wa ashabul yamini ma ashabul yamin, menjadi ashabul yamin. Nanti di hari kiamat ada golongan kanan, ada golongan kiri. Golongan kanan yaitu akan masuk surga Allah, golongan kiri wa ashabus shimali ma ashabus shimal, ya akan diadab di neraka Allah. Karena itu jangan sampai kita masuk golongan kiri. Perhatikan baik-baik. Ini kadang-kadang kaum muslimin kanan kiri nggak pakai mikir, cewek kiri makan juga kiri.
bersihkan dari kencing kiri, minum juga dengan kiri. Kok nggak jijik begitu loh? Yang masuk ke silit kiri, masuk ke mulut juga kiri kadang-kadang. Kan beda yang masuk ke mulut dengan kanan, yang membersihkan yang bawah dengan kiri. Lo kan khusus ini jadinya. Nah itu jangan kita kualik. Kalau kualik tambah nggak bener. Pakai kopi aja kalau kualik nggak pantas. Ketok nggak warasi kan begitu. Kita juga begitu dalam bersikap, mana yang kanan mana yang kiri jangan kualik. Masuk masjid kaki kiri, masuk WC kasih kaki kanan, ini kualik namanya. Makan dengan tangan kiri, ini kualik. Karena itu nggak apa-apa kita saling menegur. Kadang-kadang kita nggak minum tangan kiri. Kadang-kadang penceramah, ustadz, kiai ceramah, mari ngono ngombe ambek tangan kiri, klok 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 klok. Ini nggak pantas disaksikan orang. Hati-hati, jangan. Ya. Pernah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada orang makan bersama Nabi. Ada orang makan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pakai tangan kiri. Kata Nabi, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan kamu. Ini orang sombong, ditegur nggak mau. Yang negor Nabi loh padahal. Saya tidak gelem. Congkak ini orang. La astati'u dzalik ya Rasulullah. Aku nggak mampu, nggak bisa ya Rasulullah. Karena udah menjadi kebiasaanku tangan kiri ya Rasulullah. Kata orang Jawa, ngacer sudah. Udah kidal. Kata Nabi, mas tata'ta idan. Kalau begitu kamu tidak akan bisa. Langsung kaku tangan kanannya. Nggak bisa ditekuk itu tangan kanannya. Jadi kalau makan dengan tangan kanan, bukan tangannya mengangkat makanan ke mulutnya karena kaku, mukanya dia, mulutnya dia ngerunduk ke makanan, jadi nyosor mangani kualat Kanjeng Nabi. Karena itu kalau ditegur sampean, cok mangan tangan kiri. Oh terima kasih. Pembung dorong kualat. Ndi aku bukti nih. Nggak cekot loh aku makan tangan kiri gak apa-apa. Kok mari ngono ketabrak kon, putul tanganmu dudu cekot maneng kon. Karena itu yang nurut sama Rasulullah biar menjadi orang yang baik. Nah, kalau orang itu selalu ingat dengan yang kanan berharap apa? Ini kalau wudhu sampean waktu membasuh tangan yang kanan, ingat berharap, ya Allah, kalau sekarang saya ingat tangan kanan saya bisa membersihkan tangan kanan saya. Jadikan nanti di hari kiamat ketika mendapatkan buku laporan amal, aku bisa menerima dengan tangan kanan saya. Allahumma atini kitabi biyamini. Ya Allah, berilah kitab laporan amalku dengan tangan kananku. Ketika membasuh tangan kiri, ya Allah, ya apa nanti kalau aku menerima buku laporan amalku dengan tangan kiri. Orang itu nanti ada 3 macam dari kiamat menerima buku laporan itu. Ada yang dengan tangan kanan, ada yang dengan tangan kiri, bahkan ada yang menerimanya dengan tangan kiri tapi tangannya tadi itu terbelenggu. Tahu terbelenggu sampean? Jadi tangan kanannya ini dibelenggu, tangan kirinya ada di belakang. Menerimanya tekomburi. Soroh setengah mati orang yang demikian ini. Allah berfirman dalam Al-Quran,
yauma nad'u kulla unasim biimamihim faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wa la yudlamuna fatila. Di hari kiamat aku Allah akan memanggil manusia ini dengan pemimpin mereka. Nanti akan dipanggil, wahai umatnya Nabi Muhammad, wahai umatnya Nabi Isa, wahai umatnya Nabi Musa, dan seterusnya. Faman utiya kitabahu biyaminihi, setelah mereka dipanggil kumpul akan dibagikan kitab laporan amal perbuatan manusia. Sampean itu setiap ngomong kecatat, sampean itu setiap berbuat kecatat. Mbok sapiro gedine Bib? Wah, omongan kita kalau dicatat mulai kita balik sampai sekarang sapiro bukune? Berapa jilid itu? Loh, kamu jangan kamu kiaskan dengan buku di dunia. Di dunia dulu sekarang sak perpustakaan itu ribuan kitab bisa masuk VCD, Pak, segini. Bisa masuk VCD. Mungkin nanti ada pertemuan kecil sekali, itu ribuan kitab bisa masuk seperti di kaset VCD itu. Karena itu bukan mustahil nanti di hari kiamat kitab itu akan berupa laporan amal kamu kabeh wis. Sak ketipan melbu, sak meseman melbu. Siapa orang yang diberikan kitabnya dan diterima dengan tangan kanannya, yaitu orang-orang yang baik, yang soleh di atas dunia. Faulaika yagrauna kitabahum, mereka akan membaca kitab laporan amalnya tadi itu. Masya Allah, isinya ganjaran kabeh, wong apik, orang baik. Wala yudlamuna fatila, dan amal mereka tidak disia-siakan oleh Allah. Mereka tidak dizalimi oleh Allah sekalipun urusan yang remeh. Sampean pernah makan kurma enggak? Kurma itu isinya kurma, bijinya kurma itu lek dikelintek itu ada seperti kulitnya, iya enggak? Sak piro iku regane kulite? Berapa gram itu kulit tadi itu? Berapa harganya kulite bijinya kurma tadi itu? Kalau orang-orang yang baik amale koyok ngono lho dicatet, tahu amal sak mini masih sak ripis mlebu sampean. Wala yudlamuna fatila. Fatila itu adalah gisratun nawa, satu kulit daripada biji kurma. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, dalam ayat yang lain, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Adapun orang-orang yang diberi kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan berkata kepada kelompoknya, ha umqra'u kitabiyah, ini bacaan ini kitab-kitabku ini,
kitab laporanku bacaan. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku memang yakin dulu di dunia bahwa aku akan bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti ketemu amal kebaikanku semuanya. Ditunyo aku yakin dulu, makanya aku beramal soleh tadi itu karena aku meyakini pasti saya akan ketemu hitungannya nanti ada di akhirat. Delok niki, kabeh kecatet. Kalau sudah menerima dengan tangan kanannya, maka dinyatakan fahuwa fi 'isyatir radiyah. Orang yang itu akan dalam kehidupan yang sangat memuaskan. Kenapa? Fi jannatin 'aliyah. Dia akan dimasukkan surga yang sangat tinggi derajatnya. Bagaimana surga? Qutufuha daniyah. Buah-buahnya pohon yang ada di surga itu dekat dengan kita, nggak usah menek, bisa dipetik dengan berdiri, bisa bahkan duduk pun ngambil, bahkan tidur pun buah tadi itu sampai kepada kita, saking cedeki. Maka dikatakan kalau sudah masuk surga, orang-orang yang menerima buku laporan amalnya dengan tangan kanannya, kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah kamu yang puas, minumlah kamu yang nikmat. Itu semuanya karena kamu telah melalui hari-hari kamu di atas dunia dengan baik. Kon ake ibadah nik dunyo, kamu juga berpuasa di atas dunia. Sekarang nikmati itu surga. Panganan singkon kepingin, umbien singkon karep. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khudhuhu faghulluh thumma al-jahima salluh thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an faslukuh innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin falaysa lahul yawma hahuna hamim wa la ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illal khati'un. Adapun orang-orang yang diberi kitab laporannya tadi itu dengan tangan kirinya, nerimo yang baik tangan kiri, maka dia akan berkata, ya laitani lam uta kitabiyah. Seandainya aku tidak dikasih kitabku kan enak. Ketika dia baca, dosa tok di sini, kesalahan tok di sini, lupa terus kepada Allah Taala. Kok seandainya aku gak dikai kitab iki wis dak eling maning. Walam adri ma hisabiyah. Aku tidak tahu dengan itu hisab, nggak mikir blas bahwa aku ini bakal semuanya akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepingin terhibur di dunia, asik di dunia, seneng di dunia, nggak mikir dino kiamat. Ya laitana ya laita kanatil qadiyah. Seandainya mati di dunia menjadi satu hal yang menyelesaikan enak. Urip maneng leis mari dipateni ono di dunia. Hidup lagi kalau udah dimatikan di dunia, dihisab dan nantinya hasilnya kalau tidak baik diadab oleh Allah. Leis mati dan diselesaikan enak. Mati selesaikan enak dah ono. Tanggung jawabnya koyok pohon gitu lho. Koyok tanduran mati kering wis mari wis dak ono. Dadi tak dihidupkan lagi nanti di hari kiamat. Selesai.
masih dibakar, masih diketok-ketok, masih digeraji, selesai sudah urusannya. Tapi kalau kita tidak, mati bukan menjadi penyelesaian, malah menjadi pertanggungjawaban. Seandainya mati ndak urip maneh wis enak. Ma'alna anni maliyah, ternyata tidak manfaat bagiku hartaku. Saya yang di atas dunia ribut dolek dunia, dihitung setiap saat dunianya, dijaga dunianya, ternyata di hari kiamat malah jadi beban, jadi hisab, jadi pertanggungjawaban. Gak ono kaini dunia, kata dia. Halaka anni sultaniyah, ternyata sudah habis kekuatanku. Yang jadi pejabat, yang jadi jenderal, yang jadi penguasa, ternyata habis semuanya. Kehormatan mereka udah dicabut, pangkatnya mereka udah lepas. Setelah itu sotok tinggal penyesalan. Di hari itu nggak ada penyesalan. Maka Allah memerintahkan kepada malaikat, khudhuhu faghulluh. Malaikat-malaikat yang jaga di jahanam, tarikin itu orang. Faghulluh, belenggu itu orang, maka akan dibelenggu. Tahu belenggu nggak sampean? Tangan ditaruh ada di leher, dibelenggu. Jadi ibarat orang itu bukan dikecerek tok kayak polisi, ndak. Tangannya di sini digeret ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Koyok sampean kate gorok kambing iki lho. Dibelenggu nanti. Tsummal ja'ima sallu. Kemudian masukkan itu orang ke neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Tsumma fi silsilatin dar'a sab'una dhira'an fasluku. Kalau udah masuk neraka, rantian dengan rantai neraka yang panjangnya 70 dhira'. Rantai sobat tekan ndi sampean? Kata isoba dari mana? Udah dimasukkan ke neraka, dirantai. Kenapa mereka mendapatkan azab yang berat ini? Innahu kana la yu'minu billahil azim. Ini orang dulu di atas dunia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia tidak pernah menganjurkan untuk memberi makan orang-orang miskin. Kelihatan tetangganya miskin gak dibantu, malah ditipu. Walaysa lahul yawma hauna hamim. Nanti di hari kiamat ternyata tidak ada kerabat yang manfaat, hamim. Saya itu masih saudaranya presiden loh, gak peduli masih ponakane presiden. Saya itu masih familinya Habib Taufik. Saya itu masih familinya kiai itu, keluarganya kiai ini, gak peduli. Tidak peduli dengan itu, nggak ada kerabat yang manfaat nanti. Wala ta'amun illa min ghislin. Di hari itu tidak ada makanan kecuali daripada kotoran-kotoran orang-orang yang masuk neraka. Padoken telekmu dewi, koyok-koyok ngono. Nggak ada makanan istimewa. Jemblem mambu dah ono di kono. Kotoran-kotoran. Sadid ahli nar. La ya'kulu illal khati'un. Tidak ada yang makan kotoran itu kecuali orang-orang yang sangat salah, yaitu orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu taala. Loh, sampean eling waktu membasuh tangan, ya Allah,
Kalau di dunia saya ini bisa menggunakan tangan kanan saya untuk wudhu, apakah nanti di hari kiamat kamu akan bisa menerima kitab kamu dengan tangan kanan kamu? Jangan-jangan kamu akan menerima dengan tangan kiri kamu. Ingat dosa-dosa kamu, tobat kepada Allah. Membasuh tangan dengan air wudhu, logrok dosa-dosa tangannya dengan jatuhnya air wudhu dari tangan tadi itu. Orang itu kalau menerima dengan tangan kanan enteng hisapnya. Kalau nerima itu dengan tangan kiri, apalagi di belakang punggung, waduh berat nanti. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masrura. Adapun orang-orang yang dikasih kitab laporan amalnya dengan tangan kanannya, yaitu orang yang beriman, maka dia akan dihisap lancar. Saya mau tanya sama sampean, kalau sampean menghadap polisi dawa interogasi ini, wah ini bahaya sampean, ini banyak masuk penjaranya. Ngadap polisi, sampai di mana alamatnya? Sungi Wetan misalnya. Siapa namanya ini? Oh iya ya, dah keluar. Oh aman. Nanti di hari kiamat juga begitu, dipanggil satu-satu, dihisap, panjang hisapnya, bahaya. Kalau sebentar, siapa? Oh ini suka hadir pengajian Ahad ini. Kamu orangnya siapa? Oh iya, sudah selesai. Lah ini kan gampang jadinya. Gampang jadinya. Karena itu orang-orang yang menerima kitab laporannya dengan tangan kanannya, hisapnya lancar. Nanti ketemu lagi sama keluarganya ada di surga. Wayan galibu ila ali masruh. Ketemu lagi sama bapaknya, ibunya, istrinya, suaminya, anaknya, ketemu lagi ada di surga. Balik maneng, ketemu maneng. Ya Rabb, mudah-mudahan insyaallah semuanya selamat. Tapi wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi alihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Adapun orang yang diberi kitabnya dengan menerima kitabnya dari belakang punggungnya, maka dia akan menjerit-jerit. Dia akan menjerit-jerit karena dia menjadi orang celaka. Ya Thubura, hancur aku termasuk orang yang salah, aku bahkan masuk neraka. Percuma. Selain itu wayasla sa'ira, dia akan masuk ke neraka sa'ir. Tahu nggak sampean orang yang demikian itu? Innahu kana fi ali masrura. Dulu di dunia dia itu orang yang seneng loh. Kadang-kadang yang masuk neraka itu dulu di dunia dia itu keluarga yang terhormat, fi ali masrura. Seneng, mobilnya mewah, rumahnya gedung, tehelnya marmer, duwike akeh. Wah, gawe cedinge tok iki lho, kaya gawe omah pitu. Tempat WC-nya, tempat kotorannya itu loh, mahalnya setengah mati, koyok kasur pitulas. Saking sugini, innahu kana fi ali masrura. Dulu di atas dunia dia bersama keluarganya dalam keadaan senang, tapi nggak ingat akhirat. Innahu dhanna alla yahur. Dia tidak yakin bahwa dia akan kembali di akhirat, harus bertanggung jawab. Bala, awas, tidak ada begitu, pasti akan kembali kepada Allah. Inna rabbahu kana bihi basira. Dan Allah sesungguhnya maha melihat, ketok kabeh apa yang diperbuat oleh manusia.
Ojo direken Gusti Allah ndak ketok wis lali, ndak ketok eling Gusti Allah. Dikasih nikmat di atas dunia lah kok dibuat lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Karena itu kalau wudu ojo asal nelesi awak tok, bebek iso seger. Mikir kalau basuh tangan, ya Allah. Ya apa nanti laporan amal ini? Tak hitung-hitung mulai balik sampai sekarang akean salah ya ambek bener ya aku. Lebih banyak maksiatnya daripada taatnya. Astagfirullah. Tobat dalam wudunya, logrok dosane tangan. Ceplos. Allahu Akbar sembayang. Apa ini dia wudunya? Lah wong wudu itu ibadah kok. Lah harus membahasa ibadah, ndak nunggu kita wong kafir iso. Karena itu kita harus menghadirkan hati, menghayati dalam perbuatan wudu kita. Akhirnya jadi sempurna, saudara-saudara. Mudah-mudahan selamat semuanya ya Rabb. Mudah-mudahan tangan kita tetap akan kita pergunakan nanti di hari kiamat untuk bisa menerima buku laporan perbuatan amal perbuatan kita nanti ya Rabbal alamin. Amin Allahumma amin. Saya umumkan insya Allah yang insya Allah Ahad yang akan datang setelah pengajian ada hallnya Habib Alwi bin Segaf As-Segaf yang makannya di Kebon Agung. Itu Habib Alwi termasuk datuk saya. Habib Alwi datuk saya dari ayah. Kalau Habib Ja'far bin Syekhon datuk saya dari ibu. Ya, saya undang untuk menghadiri hallnya Habib Alwi di makam Kebon Agung. Diadakan jam 9 WIB persis. Wah, Habib Alwi itu hebat akhlaknya, Pak. Luar biasa. Kalau memberi sedekah itu nggak mau yang sedikit, banyak, nggak mau yang jelek, yang baik yang dikasih. Beliau itu kalau sudah Ramadan menjelang hari raya tuku sarung akeh, kemudian pakaian banyak dibagi-bagikan fuqara al-masakin. Sarungan kabeh fuqara al-masakin anyar kabeh. Satu saat dia pakai sarung yang baru, tinggal satu dipakai sama dia. Berangkat ke masjid di tengah jalan ada satu orang miskin. Beb, bagian sarung saya belum dapat, sarungnya yang baru belum dapat saya, Beb. Loh, kamu belum dapat? Belum, Beb. Saya mau ke masjid ini, mau datang ke rumahnya Habib, mau minta sarung, Beb. Nggak ada lagi yang baru. Kalau kita, wis entek. Kita kan ya. Habib Ali pulang. Ayo pulang. Sarung yang baru yang dipakai dicopot, ganti sarung yang lama, yang baru dikasihkan si miskin. Ono kira-kira teko yang ngono Habib Taufik, datuke sampean ngono, Beb. Ya apa, Beb? Kene, Beb, sarunge. Ojo iki, lek sing murah tak apa-apa. Masya Allah, luar biasa karomahnya beliau. Nanti insya Allah akan kita terangkan, ada di majlis hallnya beliau, ada di Kebon Agung. Mudah-mudahan dapat barokahnya beliau. Jadi gurunya Kiai Yasin, gurunya juga Kiai Ahmad Kusyairi, ya, Habib Alwi ini lama, meninggalnya tahun 1918. Jadi lama sekali, jadi 100 tahun lebih ya. Hampir 100 tahun, 90 tahunan begitu. Mudah-mudahan dapat barokah beliau. Kalau begitu begini, saya punya rencana begini. Aku tidak bisa sedekah.
tapi aku iso bantu. Saya kepingin ngadakan di sini akhir pengajian atau 2 kali pengajian sebelum penutupan. Ya, insyaallah saya akan adakan pasar murah. Tahu pasar murah nggak sampean? Cuma kok oleh kayak kulaan. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.